Nah, baik. Sebelumnya untuk apa konsep ya intranatal, konsep persalinan sudah didapat ya dari dosen sebelumnya? Sudah, Bu. Oke, ya sudah. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan persalinan itu sendiri? Kalau misalkan sudah didapat konsepnya, ada bisa menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan persalinan gitu, atau melahirkan tuh apa sih gitu. Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Baik. Hmm, ada yang kurang sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Putri tadi terkait dengan definisi dari persalinan gitu ya. Jadi tadi Putri mengatakan persalinan itu adalah pengeluaran hasil konsepsi gitu ya, yang terjadi ya tadi dengan lama masa kehamilan tuh 9 bulan 10 hari gitu. Artinya persalinan itu udah yang dikatakan matur dulu gitu, baru apa namanya bisa berlangsung gitu proses tersebut gitu. Ada yang lain yang punya pendapat lain? Nah, untuk persalinan ini sendiri itu ada berapa sih jenis-jenisnya gitu? Dari apa yang sudah pernah didapatkan sebelumnya? Ada berapa jenis persalinan? Ayo, 5 Mbak. jenis, Bu. Ada berapa? 5 jenis. Ada 5 jenis. Bisa dijelaskan apa aja jenis-jenis dari persalinan yang dipahami oleh Putri? Yang pertama kan ada lotus breed. Lotus breed adalah metode melahirkan dengan membiarkan tali pusat bayi tetap terhubung dengan plasenta. Metode ini diyakini dapat meningkatkan imun bayi secara natural. Bayi sudah terhubung dengan plasenta selama 9 bulan. Melepas paksa hanya akan membuat bayi trauma. Langsung kedua aja Ibu. Yang kedua yaitu water breed, yaitu sesuai dengan namanya, water breed adalah proses melahirkan yang dilakukan di dalam air. Cara ini dipercaya dapat menghilangkan trauma bayi yang dibawa keluar dari ruang nyaman rahim ibu ke dunia luar. Prosesnya juga dilakukan di dalam air yang dapat dipercaya memberikan kenyamanan dan meminimalisir rasa sakit ibu saat proses persalinan berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu vaginal birth atau yang dikenal dengan istilah kelahiran normal adalah proses kelahiran melalui vagina ibu. Metode melahirkan yang satu ini memang paling sering disarankan karena proses kesembuhan tidak membutuhkan waktu lama. Yang keempat yaitu gentle breath. Metode melahirkan ini meyakini kalau bayi bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Bahkan proses melahirkan tidak ubahnya seperti dorongan BAB atau buang air kecil yang bisa dilakukan tanpa bantuan medis. Terus proses melahirkan dengan metode gentle breath ini sejatinya sudah lama dilakukan oleh manusia zaman purba, di mana ibu hamil tidak harus melahirkan dengan cara tidur, melainkan bisa berdiri, jongkok, ataupun setengah duduk, senyamannya ibu hamil. Nah, yang kelima yaitu sesar. Nah, metode melahirkan tipe ini biasanya menjadi pilihan ketika menjadi komplikasi sehingga bayi tidak bisa keluar secara normal. Cara ini dilakukan dengan menyayat bagian perut ibu sebagai jalan keluar untuk bayi. Maksimal melakukan sesar adalah 3 kali. Lebih dari angka tersebut akan berisiko pada ibu. Juga wanita yang menjalani sesar tidak disarankan untuk menjalani kelahiran normal dengan alasan yang sama. Baik. Ya, jadi tadi sekilas ya sudah disampaikan oleh Putri berkaitan dengan jenis-jenis persalinan itu sendiri. Ada yang dikenal dengan lotus bird ya, kemudian gentle bird ya, lalu ada
vaginal birth atau yang biasa dikenal dengan persalinan pervaginam, persalinan spontan ya, dan juga ada yang namanya persalinan seksio-sesaria. Oke. Bentar, udah bacaan dia. Ya. Jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya tadi, Putri, bahwa persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi ya. Jadi yang dikeluarkan itu tidak hanya janin sama plasenta saja gitu ya, janin saja gitu, tapi juga plasenta dan produk-produk hasil apa namanya persalinan hasil kehamilan tadi gitu ya, bisa ketuban gitu kan ya yang ikut juga keluar gitu dari rahimnya si ibu. Dengan catatan persalinan itu dikatakan normal apabila tadi ya udah cukup bulan gitu ya. Kemudian udah bisa dipastikan bahwa produk hasil konsepsi ini terutama janin itu bisa hidup di luar kandungan gitu melalui yang dikeluarkan melalui jalan lahir gitu kan ya, baik itu dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Nah, itu dikatakan persalinan ya. Kemudian usia kehamilan dikatakan cukup bulan itu apabila ya tadi ya dia kehamilan itu mencapai 37 sampai dengan 40 minggu gitu. Lebih dari 42 minggu, nah itu dikatakan sebagai persalinan berisiko gitu ya. Artinya ya persalinannya itu sudah cukup matang gitu atau yang biasa dikenal dengan persalinan serotinus gitu ya. Artinya dia di usia yang sudah tua gitu kehamilannya gitu. Usia tua kehamilan bukan usia ibunya yang sudah tua gitu ya, udah mencapai 35 atau 40 tahun gitu enggak gitu ya. Jadi persalinan serotinus itu patokannya itu pada usia kehamilannya si ibu itu sendiri ya. Nah, ini saya pikir sudah ya disampaikan oleh dosen sebelumnya berkaitan dengan definisi persalinan itu sendiri ya, nanti tinggal dibaca saja ya. Jadi pada dasarnya persalinan bisa terjadi karena adanya kontraksi gitu ya yang terjadi pada uterus dengan durasi yang teratur dan lama-lama itu makin meningkat gitu ya pembukaan serviks yang terjadi, maka semakin kuat juga gitu kan ya untuk kontraksi atau his yang dirasakan gitu loh oleh si ibu pada saat dia menjelang persalinan ya. Kemudian juga persalinan itu bisa menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu. Makanya tuh semakin lama serviks tuh semakin membuka gitu. Dengan semakin membukanya serviks lama-lama ini kan kondisi serviks tuh akhirnya tipis gitu ya. Nah, itu gitu ya yang mengakibatkan juga akhirnya proses persalinan itu bisa terjadi gitu. Nah, selain itu juga faktor yang dapat mempengaruhi persalinan itu bisa terjadi ya karena adanya dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir itu sendiri gitu. Nah, dorongan kuat yang terjadi itu bisa disebabkan karena ya tadi kontraksi, kemudian faktor dari si ibunya sendiri gitu ya, mengedan, meneran, nah itu juga membantu gitu untuk dapat mendorong janin itu bisa keluar lewat jalan lahirnya ya. Nah, ini tadi ya terkait dengan persalinan bedanya persalinan alami dengan persalinan seksio-sesariat atau dengan metode persalinan yang lainnya tuh bahwa di sini dikatakan persalinan alami itu adalah persalinan yang dilakukan pada proses persalinan dan kelahiran tanpa disertai dengan adanya intervensi medis gitu serta pemberian obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang dirasakan pada saat persalinan itu berlangsung. Bahkan juga membutuhkan dukungan gitu ya. Dukungan di sini maksudnya adalah dukungan dari orang-orang terdekat pasien gitu ya. Artinya selama persalinan alami itu berlangsung, keluarga itu masih tetap bisa mendampingi pasien gitu. Beda dengan kalau misalkan persalinan dilakukan secara seksio-sesaria gitu ya. Jadi terbatas gitu ruang lingkupnya gitu ya. Nah, kalau misalkan persalinan secara alami itu ya tadi gitu kan ya ibu hamil ini gitu bisa mendampingi, suami juga bisa ikut mendampingi gitu ya.
Nah itu gitu. Karena apa? Dukungan itu sangat diperlukan gitu pada saat proses persalinan secara alami, mengingat ini nih memerlukan apa ya? Mengingat yang berperan di dalam proses persalinan normal ini adalah si ibunya gitu. Kalau misalkan ibunya nggak punya motivasi yang kuat gitu ya, dukungan yang besar gitu dari orang-orang terdekatnya, nah bisa jadi gitu apa namanya persalinan ini nih akan terhambat gitu ya. Bayi pun jadi susah gitu untuk keluar gitu. Nah, itu sebabnya kenapa persalinan secara alami ini memang sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat pasien ini sendiri gitu ya. Oke. Kemudian dikatakan juga persalinannya normal apabila proses lahirnya bayi itu pada letak belakang kepala gitu. Artinya presentasi terbawah janin pada saat dia dikatakan lahir secara normal itu apabila yang terbawah itu adalah bagian kepala gitu ya. Karena kalau misalkan yang terbawah itu adalah bagian bokong gitu kan ya atau bahu gitu terjadi distosia letak janin misalnya atau letak bahu. Nah, itu apa namanya kemungkinan untuk bisa lahir secara normal tuh sangat kecil sekali gitu. Nah, otomatis tuh harus dicarikan alternatif persalinan yang lain gitu yang dapat membantu mengatasi kelainan letak janin tersebut gitu ya pada saat persalinan. Dengan cara apa gitu ya? Bisa dilakukan dengan melakukan persalinan seksio sesaria gitu. Ya, jadi khas atau karakteristiknya kalau dikatakan normal ya tadi ya apabila presentasi terbawah janin pada saat proses persalinan berlangsung itu adalah presentasi belakang kepala gitu ya. Nah, kemudian bayi itu dapat hidup gitu dengan tenaga ibu sendiri ya dari plasenta dan persalinan itu dilakukan tanpa bantuan alat. Ya, tanpa bantuan alat tuh maksudnya tanpa harus dibantu dengan alat vakum gitu ya atau tanpa harus dibantu dengan alat forceps gitu kan ya semacam gunting yang ditaruh di apa namanya sisi kanan sama sisi kiri bagian kepala tersebut gitu kan ya itu tanpa alat-alat tersebut pun gitu ya dengan usahanya si ibu dengan sendirinya juga bayi itu akan lahir gitu ya. Dan yang pasti tidak melukai ibu sama bayinya. Itu dikatakan persalinan normal. Artinya apa? Tidak melukai ibu dan bayi gitu ya. Pada saat proses persalinan berlangsung gitu, tidak ada tuh yang namanya apa namanya luka robekan gitu kan ya atau membuat dengan sengaja gitu kan ya robekan pada daerah perineum gitu untuk membantu persalinan itu bisa berlangsung gitu dengan baik gitu pada saat itu gitu ya jadi itu gitu karakteristik dari apa persalinan secara normal dan yang pasti persalinannya tersebut tuh berlangsung kurang dari 24 jam dan bayi itu dapat keluar melalui jalan lahir. Jalan lahirnya dari mana? Dari vagina si ibu gitu, ya. Oke. Nah, itu karakteristik dari persalinan normal. Jadi nanti kalau misalkan mau menjelaskan apa sih bedanya persalinan normal dengan persalinan seksio sesaria, ya jelaskan aja ini gitu ya, bahwa pada saat lahir presentasi belakang kepala janin bayi yang akan dilahirkan, kemudian ibu apa namanya memerlukan usaha dari ibu gitu untuk mengeluarkan si janin yang akan dilahirkan, kemudian janin yang akan dilahirkan pun ya tidak memerlukan alat atau tidak perlu melakukan perukaan gitu pada ibu dan bayinya gitu ya. Dan pada saat persalinan ya persalinan berlangsung kurang dari 24 jam serta bayi keluar dari jalan lahir ya. Nah, ini ya bisa diringkas tadi dari apa yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa persalinan itu dibagi menjadi 3 gitu. Ada persalinan spontan, persalinan buatan sama dengan persalinan anjuran ya. Itu menurut Manuaba ya. Jadi kalau persalinan spontan ya tadilah gitu ya yang disebut dengan persalinan normal ya bisa berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri gitu ya yaitu dengan mengedan meneran gitu kan ya sebagai salah satu kekuatan yang dapat mendorong janin itu bisa keluar dari jalan lahir. Nah kalau persalinan buatan itu persalinan yang dilakukan dengan bantuan tenaga dari luar baik itu lewat alat ataupun melalui prosedur pembedahan
Ya, alat yang digunakan apa? Oh, alat yang digunakan bisa forceps, kemudian vakum yang dapat menghisap bagian kepala itu supaya bisa ditarik keluar gitu apabila terjadi masalah gitu dalam proses persalinan yang terjadi pada saat itu, sehingga harus dilakukan dengan alat bantu ya. Nah, kemudian juga jenis persalinan yang lainnya adalah persalinan seksio sesarian. Ini dengan menggunakan prosedur pembedahan. Lalu jenis lain dari persalinan jenis persalinan yang ada selama ini itu ada dikenal dengan persalinan anjuran ya. Jadi kalau persalinan anjuran itu persalinan yang dilakukan dengan bantuan tapi harus distimulus terlebih dahulu gitu, dirangsang terlebih dahulu gitu. Nah, ini biasanya itu terjadi pada kasus di mana persalinan itu tak maju ya, atau biasa dikenal dengan partes macet gitu ya. Partes macet itu salah satu tandanya itu adalah selama beberapa jam kala satu misalnya gitu kan ya. Nah, itu didapatkan pembukaannya tuh enggak maju-maju gitu ya. Jadi pembukaannya tuh dari pagi sampai ke siang tuh hanya pembukaan 3 saja gitu ya. Jadi nggak ada kemajuan gitu terkait dengan pembukaan serviks gitu atau dilatasi serviknya itu sendiri, sehingga untuk dapat merangsang supaya proses pembukaan serviks itu terjadi gitu kan ya, dan janin itu bisa terdorong keluar dari lewat jari jalan lahir. Nah, itu bisa dilakukan dengan bantuan induksi gitu ya. Jadi induksi itu dengan memasukkan obat-obatan gitu yang dapat merangsang kontraksi itu bisa terjadi dan terjadilah gitu pembukaan serviks itu sendiri. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan melakukan amniotomi gitu ya, dengan melakukan sedot gitu ya, cairan gitu ya. Jadi dengan apa istilahnya? Dengan memotong merobek gitu ya, selaput ketubannya itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini konsep periode intranatal ya. Jadi dalam persalinan ada 2 hormon yang mempengaruhi ya dan dominan. Itu ada hormon estrogen sama hormon progesteron. Ini saya cuma mengingatkan saja sebelum masuk kita di asuhan keperawatannya ya. Jadi hormon estrogen ini meningkatkan sensitivitas otot rahim dan memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti oksitosin, prostaglandin, dan rangsangan mekanisme. Sedangkan kalau hormon progesteron ini dia menurunkan sensitivitas otot rahim gitu ya, yang menghambat rangsangan dari luar sehingga mengakibatkan relaksasi otot dan otot polos gitu. Makanya pada saat terjadi proses persalinan tuh selalu akan ada jeda gitu ya antara munculnya his gitu kan ya dengan relaksasi gitu ya. Jadi nggak selamanya di kala satu itu selama beberapa jam ibu akan melewati proses persalinannya tuh ibu tuh akan terus menerus gitu mengalami kontraksi gitu. Enggak gitu. Pasti ada jeda-jeda waktu, ada waktunya istirahat gitu ya untuk otot-otot di uterus itu untuk berelaksasi gitu. Makanya tadi perlu yang namanya hormon progesteron gitu untuk menurunkan sensitivitas otot rahim gitu ya, menghambat rangsangan dari luar sehingga memberikan kesempatan gitu bagi otot-otot rahim itu untuk berelaksasi gitu sejenak gitu ya, sebelum nantinya berkontraksi lagi gitu akibat dari pengaruh hormon estrogen ini sendiri. Nah, ini teori-teori yang menimbulkan adanya persalinan nanti bisa dibaca ya, ada teori keregangan, kemudian teori penurunan progesteron ya, lalu oksitosin internal, prostaglandin, dan tekanan kepala bayi pada ganglion cervicalis. Saya pikir ini sudah ya disampaikan oleh dosen sebelumnya pada saat membahas tentang konsep persalinan ini sendiri. Oke. Nah, ini
Nah, ini adalah tanda awal ya seorang ibu mengawali proses persalinan yang terjadi. Ya pasti ibu akan mengalami sakit punggung ya, kemudian kemajuan kontraksi mulai dari kontraksi Braxton Hicks ya hingga ke persalinan yang sebenarnya, lalu mengalami peringanan, perubahan serviks, bloody show. Perubahan serviks ini artinya ya semakin dari jam ke jam gitu kan ya, akan terjadi pembukaan gitu kan ya, yang tadinya 2 cm jadi 3, 4 sampai nanti makin lama makin menipis gitu kan ya serviknya, itu sampai ke pembukaan 10 gitu ya, yang artinya itu udah mau masuk proses persalinan tuh akan akan berlangsung pada saat itu gitu. Kemudian bloody show ya, keluarnya cairan darah gitu ya. Kemudian ketuban pecah kurang lebih sekitar 500 sampai 1.200 cc. Jadi pada saat persalinan tuh ketuban itu bisa saja pecah dengan sendirinya atau bisa dibantu gitu untuk dipecahkan gitu pada saat ya pada saat pembukaan itu sudah lengkap gitu. Nah, kemudian berat badan ibu jadi turun gitu 0,5 sampai dengan 1,4 kilo, dan terjadi perubahan gastrointestinal serta gelombang energi tinggi yang tiba-tiba gitu ya. Jadi gelombang energi tinggi yang tiba-tiba itu bisa saja terjadi di awal-awal proses persalinan sebagai bentuk respon ibu gitu ya untuk dapat mengupayakan seluruh usahanya gitu kan ya, supaya janin yang ada di dalam kandungan itu bisa terdorong keluar gitu lewat dari jalan lahir gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi penyebab gitu kenapa tiba-tiba ya energi yang ibu keluarkan itu bisa berlipat-lipat gitu, ada gitu pada saat di awal-awal proses persalinan tersebut gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan gitu ya. Jadi ada 3 faktor sebenarnya yang mempengaruhi proses persalinan itu bisa terjadi. Ada yang dikenal dengan istilah 3P gitu ya. Jadi power, passage, sama passenger gitu ya. Jadi kalau power itu berkaitan dengan kekuatan atau tenaga yang dimiliki oleh ibu gitu untuk dapat mendorong supaya janin ini tuh bisa keluar gitu lewat dari jalan lahir gitu. Ya, jadi ya ada 2 faktor yang mempengaruhi di power ini gitu ya. Jadi ada his ya, kekuatan dari kontraksi di uterus itu sendiri yang dapat membantu mendorong janin itu untuk keluar dari jalan lahir, dan kekuatan ibu juga untuk meneran atau mengedan gitu ya. Itu yang mempengaruhi gitu ya kenapa bayi itu bisa keluar lewat dari jalan lahir. Nah, selain itu gitu ya, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya proses persalinan itu adalah passage gitu ya, ukuran dari panggul gitu ya. Karena kalau ukuran panggul itu kecil gitu kan ya sangat sulit sekali, sementara bayinya itu ukurannya besar tidak sebanding gitu ya dengan ukurannya si panggul si ibu. Nah, itu juga sangat sulit sekali gitu kalau misalkan si bayi itu nanti akan keluar gitu dari jalan lahir lewat proses persalinan gitu. Makanya antara panggul ibu sama ukuran janin untuk dapat bisa keluar lewat dari jalan lahir itu ukurannya tuh harus proporsional gitu ya. Nah, kemudian passenger terkait dengan janin dan plasenta, ya itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan terjadi distosia letak janin, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Apakah proses persalinan itu bisa berlangsung secara normal atau tidak gitu ya. Maksudnya ya tadi gitu. Kalau misalkan presentasi terbawahnya itu bukan kepala gitu ya, malah bokong atau letaknya lintang atau letaknya bahu misalnya gitu kan ya di bagian bawah ya di area di bagian bawah itu sangat sulit sekali gitu untuk dapat mengakibatkan proses persalinan itu bisa berlangsung secara normal gitu ya. Nih, jadi faktor yang mempengaruhi juga sedikit banyak tuh ada di janin, kemudian ada di plasenta juga gitu ya. Di plasenta menutupi jalan lahir, nah itu juga sangat menyulitkan gitu untuk proses persalinan itu bisa berlangsung lebih secara normal gitu. Bahkan mungkin gitu kan ya bisa beresiko malah untuk mengakibatkan timbulnya perdarahan gitu pada saat proses persalinan itu berlangsung gitu. Nah, kemudian
Nah, jadi dalam proses persalinan ada yang dikenal dengan istilah tahapan persalinan, ya. Jadi tahapan persalinan itu biasa disebut dengan kala, ya, kala persalinan. Jadi seluruh proses persalinan itu berlangsung rata-rata antara 8 dan 18 jam. Dan untuk primigrapida. Jadi untuk primigrapida itu maksudnya yang baru pertama kali hamil gitu ya. Kemudian kalau untuk multigrapida itu persalinan akan berlangsung kalau misalkan dia normal itu antara 1 dan 14 jam. Jadi kalau misalkan udah lewat dari 24 jam, nah itu udah apa istilahnya warning bagi si perawat gitu kan ya, bahwa oh ini kayaknya nih apa namanya kemungkinan terjadi komplikasi gitu ya pada persalinan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan beberapa intervensi gitu untuk dapat membantu supaya proses persalinan ini tuh bisa berlangsung gitu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Untuk kemungkinan persalinan normal bisa saja bisa saja dapat terjadi atau bisa saja tidak gitu ya, tergantung dari kondisi yang terjadi gitu ya, apa faktor yang mempengaruhi gitu, apakah apa namanya powernya si ibu gitu kan ya, atau passage-nya gitu, atau passenger-nya itu sendiri gitu yang mempengaruhi. Nah itu dilihat dulu gitu ya. Nah kala persalinan ada yang dikenal ada 4 ya, jadi ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Dan itu yang nanti akan mempengaruhi proses keperawatan yang akan kita jalankan gitu. Karena pengkajiannya nanti itu akan disesuaikan dengan jenis skalanya, tahapan-tahapan yang ibu lewati gitu ya. Jadi pengkajian di kala 1 bisa saja berbeda dengan kala 2, kala 3 maupun di kala 4-nya gitu. Ya terkait dengan data-data yang akan kita kumpulkan nantinya. Begitu juga gitu dengan diagnosa keperawatan gitu yang akan muncul gitu pada setiap kalanya itu bisa saja berbeda-beda gitu. Ada yang kemungkinan sama gitu kan ya, tetapi levelnya mungkin berbeda gitu di antara kala 1, kala 2 maupun di kala 3-nya gitu. Nah, itu gitu apa namanya kenapa kita juga harus mengenal gitu ya karakteristik dari setiap kala-kala itu sendiri, karena nanti akan berguna gitu pada saat kita menjalankan apa namanya proses keperawatan gitu dalam asuhan keperawatan ibu bersalin ini sendiri. Nah, untuk kala 1 itu biasa dikenal dengan kala pembukaan gitu ya, atau kala dilatasi, karena ini waktunya serviks itu membuka gitu mulai, dan itu berlangsung pada saat mulai timbulnya his atau kontraksi sampai nanti pembukaannya tuh udah pembukaan lengkap, yaitu pembukaan 10 ya. Kemudian kala 2, kala I2 ini udah masuk di kala pelahiran bayi ya. Nah, kemudian kala 3 ini juga dikenal dengan istilah kala pelahiran plasenta, atau lebih dikenal juga dengan kala U ini adalah kala pemulihan, atau yang paling sering disebut tuh dengan istilah kala pengawasan gitu ya, yang paling terkenal istilahnya gitu ya. Jadi kalau untuk kala pemulihan tuh jarang gitu orang menggunakan istilah ini. Jadi lebih tepatnya tuh kala 4 tuh biasa digunakan supaya mudah mengingatnya itu adalah kala pengawasan ya. Kita bahas dulu ya kala 1 persalinan ya, ini dimulai dengan awitan kontraksi persalinan sejati dan berakhir dengan penipisan dan dilatasi serviks secara lengkap. Nah, untuk kala 1 itu ada dibagi menjadi 2 fase ya. Ada yang dikenal dengan istilah fase laten, kemudian fase aktif gitu ya. Fase laten itu berlangsung dari pembukaan 0 cm, artinya mulai terjadinya kontraksi sampai dengan pembukaan serviksnya itu 3 cm gitu. Itu dikatakan fase laten gitu. Nah, kemudian kalau fase aktif itu berlangsung 7 jam ya. Terjadi pada saat serviks membuka dengan ukurannya itu diameternya adalah 3 cm sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Nah, ini bisa dilihat ya untuk fase laten gitu kan ya, untuk frekuensi kontraksinya tuh berlangsung 5 sampai 20 kali per menit dengan durasi kontraksinya 30 sampai 50 detik dan karakter serta intensitas kontraksinya tuh masih tidak teratur gitu ya. Jadi kadang muncul gitu kan, kadang hilang gitu ya. Jadi untuk jeda waktunya pun juga berlangsung lama gitu antara
saat nyeri itu timbul sampai nanti dia hilang dan timbul lagi gitu. Itu prosesnya tuh lumayan lama gitu ya durasinya. Kemudian perilaku ibu di sini kalau di fase laten tuh ibu tuh masih bisa gitu mengikuti instruksi yang kita berikan gitu kan ya, masih semangat lah gitu untuk menjalani tahap demi tahap proses persalinan yang akan dia lewati, dan dia masih banyak bicara gitu. Tapi kalau udah fase aktif maupun fase transisi gitu kan ya, ibu tuh udah mulai fokus gitu dengan nyeri yang dia rasakan gitu ya. Kemudian fokus bagaimana caranya mengurangi nyeri yang dirasakan gitu. Bahkan mungkin untuk mengikuti instruksi yang kita berikan tuh sangat sulit sekali gitu kita untuk mencoba masuk gitu ya dan mengarahkan gitu. Harus lihat dulu situasi ibu gitu, apakah saat ini dia dalam kondisi ansietas gitu atau ketakutan gitu kan ya. Nah, di di tahap-tahap seperti itu yang kita coba gitu untuk membantu untuk menenangkan gitu kan ya, supaya ibu tuh bisa melewati fase aktif itu dengan baik gitu. Nah, jadi ini fase aktif, frekuensinya 2-4 menit ya. Durasi kontraksi yang terjadi itu kurang lebih 45-60 detik, jadi lumayan lama gitu ya nyeri yang dirasakan. Lalu karakter dan intensitas kontraksi itu udah mulai teratur ya, dengan nyeri di level sedang sampai dengan kuat gitu ya. Lalu dilatasi serviks di fase aktif itu berlangsung pembukaan 4 sampai dengan 7 cm, dan ibu tuh udah mulai serius gitu ya, udah mulai ketakutan gitu kan ya dengan proses yang dia hadapi. Kemudian fase transisi ini masih juga dikategorikan sebagai fase aktif ya, di mana frekuensi kontraksi itu udah mulai sering tuh gitu ya, 2-3 menit muncul, 2-3 hilang, habis itu muncul lagi gitu ya. Nah, ini durasi kontraksinya udah lumayan lebih lama gitu, 60-90 detik, dan lama-lama tuh makin teratur, kemudian lama-lama makin kuat gitu nyeri yang dirasakan. Dan pembukaan di fase transisi ini tuh berada di pembukaan 8 sampai dengan 10 gitu. Kalau kita mau mengkategorikan bahwa oh ini di kala 1 ibu masuk di fase apa gitu ya, fase laten kah, aktif kah, atau fase transisi. Jadi patokannya tuh di pembukaan. Lihat pembukaannya tuh pada saat ini pembukaan berapa gitu. Nah, kemudian kala 2 persalinan ini dimulai dengan penipisan dan dilatasi serviks secara lengkap dan berakhir dengan kelahiran janin. Kalau misalkan primigravida itu 1-2 jam, multigravida itu kira-kira dia akan melewati kala 2 persalinan itu kurang lebih sekitar 25 menit sampai dengan 1 jam ya. Nah, apa tanda-tanda yang muncul gitu kan ya? Jadi tanda-tanda yang muncul kalau ibu ini masuk di kala 2, sudah berada di kala 2 persalinan, itu adalah otot abdomen dan diafragma ibu tuh bergabung dengan otot uterus gitu untuk dapat mendorong supaya bayi itu keluar gitu dari jalan lahir. Nah, lalu ibu akan merasakan nyeri gitu karena dorongan untuk mengejan, atau dia juga merasakan sensasi meneran ya, rektum berdilatasi, perineum menonjol, dan bagian kepala janin itu muncul. Nah, setelah itu juga akan muncul yang namanya erangan ekspulsif ibu gitu saat ekshalasi gitu ya. Dan kelahiran bayi baru lahir pada presentasi normal, kemudian tali pusat diklem di 2 tempat dan dipotong di antara 2 klem. Nah, itu karakteristik dari kala 2 persalinan. Jadi dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi itu dilahirkan. Nah, jadi tanda-tanda ibu akan bersalin itu ada dikenal dengan istilah Doran-Teknus Perjol Vulka ya. Jadi apa tuh Doran-Teknus Perjol Vulka? Jadi dorongan untuk meneran itu udah ada. Lalu ketika kita lakukan inspeksi terdapat tekanan pada anus ya di daerah genitalianya si ibu. Lalu perineum ibu menonjol, vulva membuka. Ya, jadi itu yang diingat gitu. Tanda-tanda kala 2 persalinan. Doran teknus perjol vulka ya. Dorongan untuk menerang, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Ya. Oke. Kemudian kala 3 persalinan.
Nah, ini kala 3 persalinan itu berlangsung dari pelahiran bayi baru lahir hingga kelahiran plasenta ya, dan itu berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit kalau untuk primigrapida, dan multigrapida itu 5 sampai dengan 15 menit. Nah, ini nanti bisa dibaca lah ya. 4 persalinan itu berlangsung kurang lebih sekitar 1 sampai 4 jam pertama setelah kelahiran adalah tubuh ibu akan memulai yang namanya proses involusi. Jadi proses involusi nanti itu akan kalian pelajari pada saat di asuhan keperawatan pada ibu postpartum gitu. Jadi pada saat setelah bersalin itu nanti akan terjadi perubahan-perubahan gitu kan ya, baik itu terkait dengan ukuran ataupun bentuk, terutama yang terlihat dari setelah melahirkan itu adalah perubahan pada ukuran uterus ya, isi ibu gitu kan ya, yang dia nanti berlangsung berangsur-angsur tuh akan berubah ukurannya kembali seperti ukuran semula pada saat sebelum hamil gitu. Itu yang dimaksud dengan involusi gitu. Kemudian tanda vital partu uterin harus tetap dalam batas normal, yaitu 120/80 ya. Kemudian juga perlu dilakukan observasi ketat terhadap ada atau tidaknya tanda-tanda perdarahan, kemudian ada atau tidaknya tanda-tanda retensi urin ya. Karena kalau misalkan terjadi retensi urin, itu yang nanti akan menghambat proses kontraksi yang terjadi, mengingat di 1 sampai 4 jam pertama setelah persalinan, kontraksi pada persalinan itu masih diperlukan gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi perdarahan gitu setelah persalinan. Nah itu ya kenapa harus sering-sering dimonitor gitu ya kondisi kandung kemih gitu. Apakah kandung kemihnya kosong atau banyak gitu ya. Kalau banyak berapa cc? Kalau misalkan banyak itu harus dianjurkan ibu tuh harus dianjurkan untuk buang air kecil gitu. Kalau misalkan dia tidak terpasang kateter gitu. Tapi kalau terpasang kateter ya harus kita pantau gitu kan ya. Harus kita minta juga ibu untuk buang air kecil gitu supaya ya tadi kondisi kandung kemihnya tetap dalam keadaan kosong gitu sehingga tidak mengganggu kontraksi uterus yang sangat dibutuhkan pada saat itu untuk mengurangi supaya tidak terjadi perdarahan gitu setelah melahirkan ya. Lalu hipotensi dan efek samping yang tidak diinginkan bisa saja terjadi gitu akibat anestesi yang dilakukan, baik itu terhadap perlukaan luka episiotomi yang dilakukan gitu untuk merobek yang dilakukan sebagai upaya gitu ya untuk dapat membantu mengeluarkan janin keluar dari jalan lahir, atau juga efek anestesi yang dilakukan karena prosedur pembedahan SC gitu kan yang dilakukan gitu sebagai alternatif persalinan selain persalinan pervaginam yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian di kala 4 di mana dilakukan yang namanya inisiasi menyusui dini ya, dan kemudian pemulangan partu uterin gitu. Nah, itu karakteristik dari kala 4 persalinan. Nah kemudian pada saat ibu udah masuk di kala 4 gitu kan ya, kemudian 1 sampai 4 jam itu kita perlu melakukan pemantauan gitu ya terkait dengan kondisi tanda-tanda vital, kemudian kontraksi, lalu perdarahan yang terjadi ya. Nah, itu kita harus lakukan. Nah, selanjutnya gitu ya, hal lain yang perlu kita lakukan di sini adalah kita melakukan pemeriksaan fisik gitu. Nah, jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik di sini itu adalah untuk menilai seperti apa gitu kondisi kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan berlangsung, kemudian bagaimana kenyamanan fisik ibu gitu selama proses bersalin itu dialami oleh si ibu gitu ya. Nah, jadi ya di tahap pemeriksaan fisik gitu pada ibu bersalin, apa saja sih yang perlu diperiksa ini adalah di bagian abdomen gitu. Pada saat ibu berada di kala 1, nah ini harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita tentukan tinggi fundus uteri. Dan tujuan daripada kita menentukan tinggi fundus uteri pada saat ibu berada di kala 1 persalinan itu adalah untuk menentukan usia kehamilan ibu, apakah memang benar sudah cukup bulan atau belum gitu ya. Nah, tuh. Kemudian ini untuk memantau kontraksi uterus ya. Kemudian memantau denyut jantung janin. Nah, memantau denyut jantung janin ini juga sangat diperlukan
pada saat di kala 1 untuk menilai bagaimana kesejahteraan janin di dalam kandungan gitu ya. Kemudian juga kita perlu melakukan pemeriksaan abdomen untuk memastikan apakah presentasi terbawah bagian janin gitu kan ya, itu sudah apa maksudnya sudah sesuai gitu ya untuk bisa dilahirkan secara normal gitu. Di mana presentasi untuk dapat melakukan persalinan normal, presentasi terbawah janin itu kan harus presentasi belakang kepala gitu ya. Kalau misalkan ditemukan itu gitu berarti aman gitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat kita lakukan pemeriksaan abdomen presentasinya malah apa namanya muka gitu ya atau dahi gitu atau bahu misalnya, nah itu udah bisa menjadi catatan dari tenaga kesehatan yang membantu menolong persalinan tersebut bahwa oh ini kemungkinan nggak bisa nih gitu dilakukan persalinan secara normal gitu. Kemudian juga kita perlu menentukan penurunan bagian terbawah janin ya. Dia itu udah masuk di HOTS berapa gitu, apa HOTS 1, 2, 3 gitu ya, untuk memastikan seberapa jauh gitu bagian terbawah janin itu sudah masuk di pintu atas panggul atau belum gitu, yang menunjukkan bahwa oh ini sudah akan dimulai nih gitu proses persalinan yang terjadi. Nah, selain pemeriksaan abdomen, yang perlu kita lakukan di tahap ibu berada di dalam proses persalinan gitu ya, di kala 1 terutama dan di kala 2, ini kita harus melakukan pemeriksaan dalam, ya. Pemeriksaan dalam ini diperlukan untuk menilai apa? Untuk menilai vagina si ibu, gitu. Terutama dindingnya, gitu. Apakah ada bagian yang menyempit, gitu ya, atau sudah adakah pembukaan serviks, gitu, untuk memastikan kemajuan persalinan. Itu tujuan dari kenapa apa namanya setiap 4 jam sekali, gitu kan ya, pada saat di tahap proses persalinan itu perlu dilakukan pemeriksaan dalam, gitu. Ya, untuk memastikan gitu kemajuan persalinannya. Apakah udah maju nih, pembukaannya tuh udah naik levelnya kah gitu ya. Yang tadinya 2 cm jadi 3, jadi 4 gitu. Itu yang menandakan bahwa oh ini proses persalinan ini sedang sedang terjadi gitu ya. Kemudian untuk menilai kapasitas panggulnya si ibu gitu ya. Lalu ada atau tidaknya penghalang pada jalan lahir seperti tumor ya yang dapat mengganggu proses persalinan terjadi. Lalu sifat fluor albus ya kalau misalkan terjadi keputihan pada ibu kita lihat gitu ya apakah ini apa namanya memungkinkan tidak gitu ya mengganggu tidak gitu proses persalinan yang akan terjadi gitu. Dan apakah ada alat yang sakit gitu, alat genitalia yang mengalami masalah gitu, terkait dengan Bartholinitis ya, uretritis ataupun sistitis gitu. Maksudnya ada infeksi enggak gitu ya. Lalu kita lihat kenapa kita juga perlu melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai juga gitu ya, apakah ketubannya ini sudah pecah atau belum gitu. Kalau misalkan pembukaannya sudah lengkap gitu, tapi ketuban belum pecah. Nah, itu kita bisa bantu untuk pecahkan gitu dengan menggunakan alat yang namanya setengah koher gitu ya. Jadi disobek dikit aja gitu ya, nanti pecah dengan sendirinya ketubannya. Nah, kemudian pemeriksaan dalam juga perlu dilakukan untuk menentukan presentasi janin, turunnya kepala di dalam ruang panggul, serta untuk menilai besarnya kepala terhadap panggul. Memungkinkan tidak dengan ukuran kepala seperti ini gitu kan ya, dia akan lewat dari jalan lahirnya gitu ya. Kalau misalkan ukuran panggul kecil sementara ukuran kepalanya besar, ya pasti sangat sulit gitu ya untuk bisa lewat jalan lahir gitu untuk bisa bersalin secara normal gitu. Nah, itu maka penting dilakukan yang namanya pemeriksaan dalam PD gitu istilahnya atau vaginal tose gitu atau VT gitu istilahnya. Nah, kemudian apakah partus tersebut itu telah mulai atau sampai di manakah partus tersebut berlangsung? Itu juga menjadi apa tujuan kenapa pemeriksaan dalam itu perlu dilakukan gitu sebagai bagian dari pemeriksaan fisik di tahap persalinan. Ya. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain yang perlu dilakukan selain pemeriksaan fisik di tahap persalinan adalah pemeriksaan laboratorium. Itu pun kalau misalkan diperlukan ya, jadi ada pemeriksaan urin, kemudian pemeriksaan urin untuk menilai ada atau tidaknya
resiko diabetes pada si ibu gitu ya, diabetes gestasional, dan pemeriksaan darah lengkap itu juga perlu dilakukan. Kalau pemeriksaan urin protein itu dilakukan kalau memang ada indikasi ya ibunya itu beresiko mengalami preeklamsi ya, baik itu preeklamsi ringan, berat ataupun mungkin eklamsi gitu yang nantinya bisa menjadi faktor resiko terhambatnya proses persalinan yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan lain yang perlu dilakukan juga di sini terkait dengan ultrasonografi ya. Jadi USG itu juga bisa dilakukan untuk melihat di awal ya, tapi pada saat di kala 1 gitu untuk bisa mengetahui seperti apa gambaran dari janin ya, plasenta dan uterus itu selain dengan kita melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan fisik gitu ya, baik itu pemeriksaan dalam ataupun abdomen gitu. Jadi kita bisa melihat juga langsung kondisi janin itu lewat pemeriksaan USG. Dan hal pemeriksaan lain yang bisa kita gunakan juga untuk memantau kondisi atau kesejahteraan janin itu kita bisa dengan menggunakan yang namanya stetoskop ya, stetoskop monokuler atau biasa dikenal juga dengan fetal Doppler atau biasa juga bisa dengan menggunakan linek gitu. Nah, itu tujuannya sama-sama digunakan alat tersebut tuh untuk mendengarkan denyut jantung janin gitu ya. Jadi nanti pun pada saat kita di lab kita akan belajar gitu bagaimana caranya mengetahui denyut jantung janin itu dengan menggunakan alat tersebut gitu. Kemudian ada juga alat yang digunakan yang lainnya untuk mendeteksi denyut jantung janin, kemudian untuk mendeteksi kontraksi uterus itu dengan menggunakan alat yang namanya kardiotokografi atau biasa dikenal dengan CTG. Jadi CTG ini adalah gelombang ultrason yang digunakan untuk mendeteksi frekuensi denyut jantung janin dan tokodinamometer untuk mendeteksi kontraksi uterus ya, yang nantinya tuh akan direkam gitu di dalam kertas yang sama sehingga bisa terlihat bagaimana gambaran keadaan jantung janin kemudian kontraksi uterus gitu di saat yang bersamaan. Jadi hampir-hampir mirip fungsi alat ini tuh dengan EKG ya, elektrokardiogram gitu untuk merekam jantung. Tapi kalau pada ibu hamil, nah ini fungsinya bisa dua itu untuk melihat denyut jantung janin, kemudian untuk melihat kontraksi uterus secara bersamaan. Jadi nanti akan kalian pelajari juga pada saat masuk di sesi lab. Nah, jadi untuk asuhan keperawatan persalinan itu kita dengan menggunakan 5 tahap ya metode proses keperawatan gitu ya. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan pengkajian ya. Jadi pengkajiannya juga itu disesuaikan dengan kalanya. Ya, jadi akan berbeda pengkajian di kala 1, di kala 2, kala 3, data-data yang akan kita kumpulkan. Gitu. Apa saja gitu data-data yang akan kita kumpulkan, kita bisa lihat di pengkajian kala 1. Ya. Jadi kalau pengkajian kala 1 mungkin lebih banyak gitu kalau dibandingkan nanti dengan kalau kita melakukan pengkajian di kala 2, kala 3, data-data yang akan kita kumpulkan. Gitu. Jadi di kala 1, data-data yang akan kita kumpulkan di sini berkaitan dengan data biologis atau fisiologis gitu, terkait dengan keluhan utama. Ya keluhan utamanya paling kita bisa tanyakan ya, apa alasan ibu datang ke sini gitu ya, ke klinik atau ke dibawa ke ruangan bersalin gitu ya. Pasti kan ibu akan mengatakan saya udah mau melahirkan, pasti ibunya akan bilang seperti itu gitu ya. Kemudian ketubannya udah pecah, perut tuh rasanya kayak perut itu udah mulai ada rasa dia udah tahu itu kontraksi gitu kan ya, udah mulai terjadi itu sejak misalnya subuh, dia pasti akan mengatakan itu gitu ya. Nah, kemudian kita juga tanyakan berkaitan dengan riwayat keluhan utamanya. Lalu kita bisa tanyakan juga berkaitan dengan riwayat kehamilan dia pada saat ini ya, terkait dengan hari pertama haid terakhirnya. Nah, kenapa kita tanyakan juga hari pertama haid terakhirnya? Nah, ini untuk memastikan gitu loh bahwa apakah ibu ini saat ini tuh datang memang sudah
usia kehamilannya itu udah cukup waktunya gitu untuk melahirkan gitu. Nah, untuk memastikannya ya kita bisa pastikan lewat HPHT-nya itu gitu. Apakah memang benar taksiran partesnya itu udah masuk di tanggal sekarang gitu ya. Nah, nanti kita bisa evaluasi validasi dari dengan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan USG gitu untuk memastikan gitu apakah memang udah cukup bulan pasien ini gitu untuk melahirkan. Lalu kita bisa tanyakan pemeriksaan kehamilan ya, pemeriksaan kehamilan selama kehamilan saat ini apakah dia memang rutin melakukan antenatal care ya. Kemudian berapa kali antenatal care itu dilakukan, di mana ya ANC-nya dilakukan, apakah di puskesmas atau di bidan gitu ya, berapa kali gitu di trimester pertama, trimester kedua, di trimester ketiga, itu kita tanyakan gitu ya. Sehingga kita bisa tahu gitu kan ya, oh bagaimana kondisi kehamilan pasien tuh pada saat ini gitu ya, apakah memang dalam keadaan sehat optimal gitu ya ibu maupun janinnya gitu, sehingga kita juga bisa memprediksi oh ini kemungkinan bisa nih persalinannya normal gitu karena nggak ada komplikasi gitu, bisa aja seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tanyakan imunisasi TT udah dapat 2 kali belum gitu, lengkap nggak gitu ya, didapat pada saat kapan saja, nah itu juga ditanyakan. Nah, kemudian kita juga tanyakan pertama kali ibu merasakan gerakan janin itu pada usia kehamilan berapa, ya berapa minggu gitu. Nah, itu juga ditanyakan. Dan kita juga perlu menanyakan kepada ibu keluhan-keluhan yang dia rasakan selama kehamilan itu apa aja gitu ya. Keluhan di trimester pertama apa, keluhan di trimester kedua apa, dan keluhan di trimester ketiga apa juga gitu ya. Sebelum dia masuk di proses persalinan tersebut. Nah, itu kita tanyakan gitu pada saat dia tuh datang gitu ke klinik bersalin gitu kan ya untuk meminta pertolongan dibantu gitu untuk proses persalinannya. Kemudian riwayat keluarga berencana nih juga kita tanyakan gitu ya. Apakah ibu tahu yang dimaksud dengan KB itu apa, tujuannya untuk apa, jenis-jenis alat kontrasepsi itu apa gitu. Untuk menggali saja gitu sejauh mana sih pengetahuan ibu tentang KB gitu ya. Kemudian juga kita perlu tanyakan sebelum ibu hamil saat ini gitu ya, apakah ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Nah, tujuannya ibu menggunakan alat kontrasepsi itu untuk apa sebelumnya gitu? Apakah untuk menjarangkan kelahiran gitu kan ya, atau untuk mengatur jumlah anak? Nah, itu juga kita perlu tanyakan gitu. Alat kontrasepsi yang digunakan apa? Udah berapa lama menggunakan alat kontrasepsi tersebut gitu ya, pil atau suntik misalnya, dan ada nggak efek samping gitu penggunaan alat kontrasepsi ibu terhadap ibu selama ini gitu. Itu juga perlu kita gali pada pasien ya. Dan juga kita perlu tanyakan kepada ibu gitu ya, apakah nanti setelah melahirkan anak yang saat ini gitu ya, ibu itu akan menggunakan alat kontrasepsi itu lagi gitu, atau malah ibu mau menggunakan alat kontrasepsi dengan jenis yang berbeda gitu ya, apa kita tanyakan gitu ya yang ibu ingin rencanakan, kapan gitu ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Nah, itu harus digali gitu ya pada pasien gitu. Takutnya nanti ibu tuh punya rencana, oh nanti setelah melahirkan saya tuh pengen di MOW misalnya ya, karena saya udah udah cukup nih gitu punya anak 2 misalnya atau anak 3 gitu, mengingat juga udah usianya juga sudah tua misalnya, itu bisa aja gitu. Makanya itu perlu ditanyakan gitu berkaitan dengan riwayat keluarga berencana. Kemudian kita juga perlu menanyakan terkait dengan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu gitu ya. Jadi kita perlu tanyakan kalau misalkan ibu saat ini ada melahirkan anak yang kedua. Nah, berarti kita perlu menanyakan, nah kondisi ibu riwayat kehamilan ibu pada saat hamil anak yang pertama tuh seperti apa gitu, terkait dengan keluhan yang dia rasakan pada saat di kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga yang lalu gitu kan ya. Kemudian rajin nggak gitu melakukan pemeriksaan kehamilan, berapa kali di trimester pertama, kedua, ketiga, masih ingat nggak gitu si ibunya. Nah, itu kita gali gitu pada saat di kala satunya itu sendiri gitu. Kemudian kondisi persalinan waktu anak pertama
itu persalinannya dengan metode apa? Apakah dengan perpagina, maksudnya spontan, atau seksio sesaria gitu. Penyebabnya apa? Kok anak jadi dilahirkan seksio misalnya? Kita tanyakan juga gitu. Kemudian dibantu oleh siapa gitu persalinannya, di mana persalinannya dilakukan, nah itu juga ditanyakan ya. Kemudian berkaitan dengan nifas yang lalu, ya kita tanyakanlah pada saat ibu melahirkan, ada nggak komplikasi yang terjadi perdarahan nggak pada saat melahirkan, bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi janin setelah dilahirkan pada saat di kehamilan yang lalu. Nah itu juga ditanyakan, ya. Oke, terkait dengan riwayat reproduksi, ini riwayat head juga ditanyakan ya, terkait dengan siklus headnya, lama headnya, ada tidaknya dysmenorrhea, lalu riwayat ginekologi, ya ada atau tidak adanya riwayat penyakit tumor, kanker, dan infeksi pada genitalia yang terjadi pada ibu. Nah itu juga harus dipastikan gitu sebelum proses persalinan itu terjadi. Takutnya kalau misalkan itu loss kita kaji itu kan ya, itu bisa membahayakan nantinya gitu pada saat proses persalinan gitu. Mana kita tahu gitu ya kalau misalkan kita lupa nanya, ternyata ibunya mengalami gonore, mengalami penyakit kelamin gitu kan ya, dan di area genitalia mungkin saja tuh udah ada nanah gitu kan ya yang terdapat di sana gitu kan ya pada saat proses persalinan itu berlangsung misalnya gitu kan ya. Nah kemudian ibu milih gitu kan ya, saya ini tetap kekeh gitu mau melakukan persalinan secara normal, kan bahaya nanti gitu kalau misalkan itu tetap dilakukan gitu, bisa menimbulkan infeksi gitu, kebutaan gitu pada matanya si bayi gitu kalau misalkan cairan nanah yang keluar dari jalan lahirnya ibu itu mengenai bagian matanya si bayi gitu kan. Itu yang memang perlu juga dilakukan pengkajian di awal gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa berpengaruh pada kondisinya si ibu ataupun kondisinya si janin pada saat persalinan itu berlangsung. Nah, kemudian kita juga perlu menanyakan riwayat kesehatan keluarga ya. Bagaimana kondisi kesehatan keluarga dalam 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, ada enggak penyakit yang dialami oleh keluarga, baik itu yang sifatnya penyakit menular maupun penyakit yang diturunkan gitu, terkait dengan diabetes mellitus, penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu kita tanyakan. Nah, kemudian setelah kita mengkaji riwayat-riwayat, kita tanyakan juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari ya, maksudnya pemenuhan kebutuhan dasar manusianya kita cari gitu, mana yang belum terpenuhi gitu, yang memang menjadi masalah dan memang harus kita atasi gitu ya. Nah, kita dengan menggunakan yang namanya pola Gordon gitu untuk mengkaji mana kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu di kala satunya gitu ya. Nah, terkait dengan istirahat dan tidur ya kita harus kaji ya bagaimana frekuensi tidur dan istirahat ibu pada saat di rumah sama di rumah sakit ya. Nah, itu harus kita tanyakan. Nah, kenapa harus ditanyakan saat di rumah sama di rumah sakit? Karena dari situ kita bisa membandingkan apakah ini merupakan suatu masalah atau kelainan atau tidak gitu. Ya, itu yang menjadi penyebabnya kenapa perlu kita cari pembanding dengan yang normalnya gitu. Terus kita juga tanyakan bagaimana kualitas tidur ibu, ada tidak kesulitan tidur gitu antara di rumah sama di rumah sakit. Kemudian terkait dengan sirkulasi, nah kita cek tekanan darahnya, ya, suhu tubuhnya, nadi, ya, CRT-nya normal enggak gitu. CRT normal itu kurang dari 2 detik. Jadi CRT itu capillary refill time. Jadi ketika kita pencet ya daerah kuku seperti ini, nah dia balik enggak gitu warnanya jadi warna merah lagi gitu kurang dari 2 detik gitu. Ya, itu normal gitu, ya. Kemudian kita kaji juga terkait dengan integritas ego gitu ya. Tingkat kecemasan nih ibu pada saat ini tuh dia berada di level mana gitu ya, selama kehamilan, selama persalinan. Nah, itu baik itu di rumah sakit tuh perlu dikaji. Lalu eliminasi frekuensi berkemih, buang air kecil, buang air besar itu ditanyakan baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Konsistensinya bagaimana, lunak, fesesnya gitu ya atau keras gitu ya, dan kalau misalkan terkait dengan urin ya buang air kecil, warnanya apa gitu ya terkait dengan BAK gitu ya. Lalu ada tidaknya bau
ya, ada tidaknya disertai dengan darah, baik itu pada saat buang air kecil maupun buang air besar, nah itu juga perlu ditanyakan. Terkait dengan makanan dan cairan, nah ini yang perlu kita tanyakan di kala 1 itu adalah porsi makan dan minum ibu gitu ya. Baik itu di rumah maupun di rumah sakit, berapa porsinya? Apakah 1 porsi gitu dihabiskan gitu ya, atau hanya setengah porsi karena ibu tidak nafsu makan akibat dari mual muntah yang dirasakan masih pada saat di kehamilan trimester ketiga, nah itu juga perlu ditanyakan. Lalu komposisi makanan dan minuman ya. Jadi makanan menu-menunya apa saja itu juga perlu ditanyakan gitu. Baik itu di rumah sama di rumah sakit. Berubah nggak menunya gitu. Lalu jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi itu apa aja. Nah, itu ditanyakan juga. Baik itu di rumah sama di rumah sakit. Kebersihan diri, frekuensi merawat kebersihan diri dan hygiene terkait dengan mandi berapa kali dalam sehari ya, menggunakan apa gitu kan yang mampu enggak untuk mandi sendiri, itu juga perlu ditanyakan ya. Nah, terkait dengan neurosensori, ini kita tanyakan ini ya. Ibu udah mengalami kontraksi, udah mengalami nyeri enggak di perutnya? Berapa lama nyerinya dari saat timbul sampai hilang gitu ya? Berapa kali gitu ya dalam 10 menit tuh dirasakan? Itu ditanyakan. Untuk memastikan gitu apakah ibu ini berada di fase laten atau di fase aktif gitu kan ya di kala 1. Mengingat kan ada 2 fase, ada 3 fase gitu yang terjadi gitu di fase apa namanya di kala 1 gitu. Kemudian pernapasan, ada tidaknya gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kita harus hitung pernapasannya berapa ya. Seksualitas, ada tidaknya gangguan seksual, hubungan dengan suami saat kehamilan, itu juga perlu dikaji. Lalu komunikasi dan sosialisasi, hubungan dengan keluarga, cara berkomunikasi dan sosialisasi dengan keluarga. Nah, itu yang kita tanyakan gitu pada saat kita melakukan anamnese ya untuk mengumpulkan data di tahap pengkajian di kala 1-nya gitu. Nah, ini pemeriksaan khusus yang dilakukan ya, inspeksi sama palpasi, terutama melihat kondisi perutnya si ibu, apakah membesar atau tidak. Lalu kita tentukan tinggi fundus uteri dengan melakukan manuver Leopold 1, 2, 3, dan 4 gitu untuk memastikan usia kehamilannya ya, kemudian untuk memantau denyut jantung janin juga untuk menentukan presentasi dan memantau kontraksi uterus, itu kita harus lakukan palpasi di daerah abdomen ya. Oke, ini lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan dan penipisan serviks, menilai penurunan bagian terbawah, apakah udah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Kalau misalkan bagian kepala terbawah, nah kita harus pastikan gitu, apa petunjuknya kalau misalkan ini bagian kepala gitu, di bagian terbawah. Kalau misalkan diperlukan, kita lakukan pemeriksaan penunjang ya di kala 1 ya, ada pemeriksaan kadar HB, faktor resus, jenis penentuan, waktu pembekuan, hitung darah lengkap dan pemeriksaan serologi gitu ya. Nah, ini adalah penata laksanaan yang kita lakukan di kala 1 ya. Jadi menyiapkan partes per paginam, menyiapkan rujukan kalau terjadi penyulit, memberikan asuhan sayang ibu dengan memberikan dukungan emosional, artinya keluarga, suami, atau ibunya si ibu hamil yang akan bersalin ini, itu kita minta untuk mendampingi. Nah, terus tugas yang lain yang kita lakukan di kala 1 adalah melakukan observasi HIS dan DJJ setiap 30 menit. Ya. Jadi di observasi juga tanda-tanda vital setiap 4 jam. Lalu biarkan ibu istirahat sesaat, berikan cairan dan nutrisi. Lalu tugas kita yang lain adalah mengajarkan ibu relaksasi, ya, melakukan manajemen nyeri. Lalu mengajarkan ibu tentang cara mengedan yang benar tuh kayak gimana. Mengatur posisi ibu senyaman mungkin ya. Jadi kita bisa minta ibu untuk posisi tegak, berjalan, berdiri gitu supaya cepat gitu proses persalinan tuh terjadi. Makanya kan sering tuh kita lihat gitu kan ya di kamar-kamar bersalin tuh ibu yang lagi nunggu pembukaan di kala 1 tuh diminta gitu untuk ibu coba sering-sering jalan keluar gitu. Jadi masih sempat gitu sama suami gitu kan ya untuk apa namanya jalan gitu kan ya. Kemudian mengatur posisi gitu. Tujuannya tuh sebenarnya adalah supaya si bayinya ini tuh cepat turun gitu ke bawah gitu ya. Seperti itu sehingga singkat juga waktu persalinan.
dan menyarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin. Nah, jadi ibu harus berkemih paling sedikit itu 2 jam atau lebih sering ya, karena kandung kemih yang penuh itu bisa menghalangi kontraksi gitu dan akan memperlambat turunnya bagian terbawah janin. Jadi memang harus sering-sering diingatkan ibu. Kalau misalkan penuh ya ini ya Bu ya, buang air kecil lagi gitu ya, tetap dikosongkan seperti itu. Nah, ini pengkajian di kala 2. Nah, jadi lebih singkat ya dibandingkan dengan di kala 1 tadi gitu. Jadi kalau di kala 2 tuh kita udah menilai terkait dengan pola pemenuhan kebutuhan dasar si si pasien, mana yang belum terpenuhi lagi. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya anamnesa terkait dengan data demografi gitu kan ya, riwayat keluhan dan lain sebagainya gitu. Tapi udah lebih ke aktivitasnya, apakah ibu melaporkan kelelahan ya setelah melahirkan. Ini kan kala 2 ini kan ibu udah mulai dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi itu udah keluar gitu dari jalan lahir gitu ya. Jadi yang perlu kita tanyakan pada si ibunya nih berkaitan dengan ada nggak dia bilang dia mengalami kelelahan, ada nggak dia melaporkan ketidakmampuan dorongan sendiri, terdapat lingkar hitam nggak di atas matanya gitu ya. Kemudian bagaimana tekanan darah ibu setelah melahirkan, apakah meningkat gitu ya. Ya kalau meningkat biasanya 5 sampai 10 mm air raksa. Kemudian integritas egonya bagaimana gitu ya. Apakah dia merasa kehilangan kendali atau tidak gitu ya. Bagaimana fungsi eliminasinya? Apakah pada saat dia setelah melahirkan ada keinginan untuk buang air besar? Kemudian ada nggak distensi kandung kemih? Kalau terjadi distensi kandung kemih segera pasang gitu ya. Kateter gitu ya. Kemudian nyeri, ketidaknyamanan, ada nggak terjadi? Ibu bisa aja merintih atau menangis selama kontraksi, lalu dia akan merasakan mengeluh gitu, ada rasa terbakar atau meregang pada daerah perineum. Itu sebagai tanda-tanda bahwa pada saat itu tuh persalinan tuh akan berlangsung gitu ya. Kemudian kaki ibu bisa aja bergetar gitu selama usaha dia gitu untuk melakukan mengedan gitu untuk mendorong bayi itu supaya bisa keluar gitu ya akibat dari kontraksi kuat yang terjadi di kala 2 persalinan tersebut. Dan kita juga perhatikan pernapasan si ibu gitu ya. Pernapasan pasti ini meningkat kalau di kala 2 gitu karena ya tadi lah ya energi banyak dikeluarkan itu untuk mendorong bayi itu supaya bisa keluar dari jalan lahir, ditambah juga dengan nyeri hebat yang dirasakan oleh ibu gitu yang semakin sering gitu terjadi dan dirasakan gitu his tersebut. Kemudian terkait dengan seksualitas, yang ada tanda-tanda ini tadi, Doran, teknus, perjol, pulka gitu ya. Jadi serviknya berdilatasi penuh, peningkatan perdarahan pervaginam, membran mungkin ruptur ya. Jadi kalau di kala 2 ini sendiri gitu pada saat kita lakukan pengkajian. Lalu peningkatan pengeluaran cairan ketuban selama kontraksi. Nah, kalau pada bayi baru lahir, ketika bayinya itu dilahirkan, yang harus kita nilai adalah apgarnya, pengukuran antropometri, pengukuran suhu tubuh, sama pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ini nanti bisa dilihat di sini. Lalu ini yang kita lakukan di kala 2 ya. Jadi karena ibu ini udah mau bersalin ya, jadi kita siapkan pertolongan persalinan dan siapkan diri kita ya. Lalu bantu ibu berada dalam posisi yang nyaman ya, apakah posisi duduk, jongkok, merangkak atau berbaring miring ke kiri gitu ya. Nah, selanjutnya jaga supaya kandung kemih ibu tetap kosong ya. Karena apa tadi ya? Sekali lagi kalau kosong, kalau misalkan penuh itu bisa memperlambat turunnya janin ke jalan lahir gitu ya. Sehingga proses persalinan pun bisa berlangsung lama gitu kalau misalkan kandung kemihnya dibiarkan tetap penuh. Dan yang perlu kita lakukan di kala 2 adalah memberikan dukungan moral serta kenyamanan pada ibu, serta memantau DJJ di saat tidak ada his. Jadi kalau kita mau menghitung denyut jantung janin, jangan pada saat ibu tuh berada dalam kondisi sakit gitu, nyeri gitu ya pada daerah perutnya gitu. Kita bisa lihat tuh ibu mengalami kontraksi atau tidak tuh dengan meraba daerah perutnya. Kalau daerah perutnya itu keras seperti papan, nah itu berarti saat itu ibu mengalami kontraksi gitu. Tapi kalau lembek lagi gitu kan ya, nah itu dia dalam keadaan relaksasi gitu otot abdomennya. Dan di saat lembek itulah gitu kita bisa melakukan pengukuran denyut jantung janin. Ya jadi jangan saat ada his gitu ya.
dan saat kondisi perut dalam keadaan keras gitu ya. Nah kalau dalam kondisi keadaannya keras nggak akan bisa terpantau tuh, nggak akan bisa kehitung tuh denyut jantung janinnya gitu ya. Lalu pimpin ibu meneran saat ada his, lahirkan bayi secara spontan dan letakkan bayi di atas perut ibu, keringkan bayi, hangatkan bayi, lalu klem dan potong serta ikat tali pusat dengan kuat. Nah, itu tugas tata laksana yang kita lakukan di kala 2. Kemudian di kala 3 sama. Yang kita lihat adalah terkait dengan aktivitas, sirkulasi, makanan, nyeri, sama seksualitas gitu. Jadi beda gitu ya antara keluhan yang dirasakan oleh ibu di kala 2 sama kala 3 tuh kelihatan bedanya gitu. Dari segi aktivitas saja gitu kan ya. Dari segi aktivitas kelihatan perilaku ibu tuh bisa aja dia merasa senang yang berlebihan gitu sampai lupa itu kalau saat ini tuh dia benar-benar capek gitu ya habis melahirkan gitu ya, sampai ibu tuh mengeluh dianya mengalami kelelahan gitu pada saat setelah melahirkan gitu ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan gitu ya pada saat kita mengkaji aktivitas istirahat ibu di kala 3 gitu. Kemudian sirkulasi, tekanan darah meningkat gitu saat curah jantung meningkat, kemudian dia bisa kembali lagi ke tingkat normal dengan cepat gitu ya. Jadi bisa aja gitu pada saat di kala 2 tekanan darah ibu kita dapatkan meningkat 10 sampai 15 mm air raksa, tapi tiba-tiba di kala 3 tuh ketika kita cek lagi tekanan darahnya udah mulai turun lagi tuh berangsur-angsur normal kayak gitu. Kemudian bisa saja kemudian kita dapatkan pada saat kita pengkajian ibu mengalami hipotensi, tekanan darahnya tuh langsung drop gitu, turun gitu ya, jadi 90/60 gitu ya. Itu jangan juga cemas kita gitu sebagai tenaga kesehatan. Kita harus kaji gitu sebelum kita memberi pada saat kita melakukan tindakan pertolongan persalinan, terapi apa yang kita berikan kepada pasien. Apakah kita memberikan analgetik? Apakah kita memberikan anestesi gitu pada saat kita melakukan perobekan pada daerah perineum atau pada saat pasien dilakukan tindakan SC? Kalau misalkan itu kita berikan, ya memang wajar gitu. Kenapa bisa terjadi hipotensi gitu. Nah, cuman kan ya tadi kita perlu melakukan beberapa intervensi untuk dapat mengembalikan kondisi tekanan darah pasien tuh bisa kembali lagi ke kondisi yang normal gitu ya. Kemudian pada saat kita mengkaji sirkulasi di kala 3, mungkin kita bisa mendapatkan hasil data yang kita kumpulkan bahwa frekuensi nadi pasien tuh jadi lambat gitu ya, sebagai bentuk respon terhadap perubahan jantung gitu. Nah, kemudian makanan, cairan ketika kita kaji, pasien bisa saja kehilangan darah normal gitu ya, 203 sampai 300 cc gitu ya. Akibat dari proses persalinan yang terjadi kan pasti akan terjadi pengeluaran darah di situ gitu ya. Nah, kalau misalkan pengeluaran darahnya 200 sampai 300 cc itu masih masuk dalam kategori normal. Yang perlu diwaspadai itu kalau misalkan perdarahan itu terjadi lebih dari 300 gitu ya. Jadi mencapai 500 cc. Nah, itu udah perdarahan hebat tuh terjadi pada pasien gitu ya. Nah, itu harus berikan intervensi gitu ya. Kemudian akibat nyeri atau ketidaknyamanan pada saat kita kaji, kita lakukan inspeksi manual pada uterus dan jalan lahir ya untuk menentukan adanya robekan ya, perluasan episiotomi atau laserasi jalan lahir bisa saja ada. Lalu terkait dengan seksualitas ya kita kaji ya, darah yang keluar tuh karakteristiknya bagaimana gitu, warnanya apa gitu ya. Kemudian di kala 3 ini kan waktunya pelahiran plasenta. Nah, kita catat atau kita lihat gitu ya, tanda-tanda penegangan tali pusat terkendali gitu ya. Tanda-tanda bahwa tali pusat ini akan keluar gitu, plasenta ini akan keluar gitu. Apa tandanya? Tali pusat tiba-tiba memanjang ya pada muara vagina, kemudian uterus berubah gitu, yang tadinya dari diskoid berubah bentuk menjadi globular misalnya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa plasenta ini sudah mulai mau keluar gitu ya. Nah, ini penata laksanaannya di kala 3 ya. Jadi pada palpasi abdomen kita pastikan bahwa udah tidak ada ditemukan lagi bayi kedua, artinya benar-benar janinnya tuh janin tunggal ya, satu di dalam gitu ya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene dan mengosongkan kandung kemih ya supaya kontraksi itu tetap terjadi, karena tadi selain
janin yang dilahirkan gitu pada saat proses persalinan, plasenta juga akan keluar gitu. Nah, di kala 3 nih waktunya plasenta akan keluar gitu. Jadi otomatis ya tadi gitu ya, kandung kemih harus bisa dipastikan bahwa dalam keadaan kosong. Kalaupun penuh, kita harus pasang kateter gitu untuk mengosongkan kandung kemih tersebut. Nah, untuk dapat merangsang terjadinya kontraksi selain oksitosin alami yang diperoleh dari stimulasi yang kita lakukan pada daerah puting susunya ibu gitu untuk meningkatkan kontraksi, kita juga memberikan suntikan oksitosin 10 unit gitu di sepertiga paha kanan atas ibu di bagian luar segera setelah bayi lahir ya. Jadi tujuannya untuk merangsang kontraksi uterus. Nah, barulah kita melakukan peregangan tali pusat terkendali, observasi tanda-tanda pelepasan plasenta, dan mengeluarkan plasenta secara spontan. Ya, jadi plasenta tuh akan keluar dengan sendirinya tanpa kita tarik ya. Jadi jangan sekali-sekali menarik plasenta dengan paksa gitu ya. Karena itu akan keluar dengan sendirinya dengan bantuan dari dorongan ibu, kemudian kontraksi yang terjadi ya. Setelah itu lakukan masase uterus. Ketika plasenta keluar kita periksa kelengkapannya ya, selaput sama kotiledon plasenta. Jadi berat plasenta tuh diukur juga 400 sampai 500 gram. Diameternya berapa? Normal enggak? Kalau misalkan ternyata enggak sampai 15 atau 20 cm, nah berarti ada yang tertinggal nih di dalam plasentanya karena robek dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tebalnya 2 sampai 2,5 cm, lalu jumlah kotiledonnya tuh harus dihitung. Benar nggak kotiledonnya 20 buah? Kalau kurang dari 20 buah, bisa jadi plasentanya tertinggal di dalam, sehingga harus dilakukan eksplorasi. Nah, kemudian masuk di kala 4 yang harus kita kaji, ya, berkaitan dengan aktivitas, sirkulasi, integritas ego, eliminasi maupun makanan dan cairan, ya. Jadi kalau aktivitas istirahat beda dengan yang di kala 3 sama dengan di kala 2 ya, yang dilihatkan ibu gitu perilakunya pada saat kita melakukan pengkajian. Ya, jadi bisa aja ibu masih tetap punya energi yang cukup gitu untuk dapat melakukan aktivitas gitu karena saking senangnya, atau malah dia udah keletihan, kelelahan, jadi pengennya tuh pengen tidur, nggak mau diganggu dulu gitu sampai benar-benar pulih kondisinya. Bisa aja tuh gitu ya, keluhan itu disampaikan oleh ibu pada saat kita melakukan pengkajian di kala 4-nya berkaitan dengan aktivitas istirahatnya. Kemudian terkait dengan sirkulasi, nah ini kita cek tanda-tanda vital ibu ya. Jadi biasanya nadi ibu tuh dalam keadaan lambat gitu. Kalau kita periksa tuh ya berada pada rentang ini 50 sampai 70 kali per menit ya. Kemudian tekanan darah bisa bervariasi gitu ya. Bisa aja mengalami hipotensi, bisa aja mengalami hipertensi gitu atau malah tekanan darahnya normal gitu pada saat kita kaji di kala 4 gitu ya. Lalu bisa aja udem ya mungkin terjadi gitu. Ini biasa kita temukan pada ibu yang mengalami preeklamsi berat ataupun eklamsi gitu ya. Kemungkinan udem itu masih saja terjadi, kelebihan volume cairan. Kehilangan darah selama persalinan dan kelahiran gitu sampai 400 atau 500 mili gitu ya untuk kelahiran perpaginam ataupun seksio sesaria. Nah, itu juga bisa aja gitu kita temukan gitu pada saat kita mengkaji sirkulasi di kala 4. Nah, selanjutnya di integritas ego. Nah, ini reaksi emosional ibu bervariasi dan bisa berubah-ubah gitu ya. Tadi bisa saja ibu menunjukkan kurangnya kedekatan, tidak berminat ataupun kecewa gitu dengan proses persalinan yang dijalani, bisa aja gitu kita temukan gitu ya. Kurang tidak berminat untuk melakukan itu kan bisa saja disebabkan karena faktor kelelahan. Jadi ibu tuh apa yang namanya ketika ditanya bayinya mungkin aja dia kurang fokus gitu, bahkan mungkin apa namanya nggak terlalu tertarik gitu untuk tahu dulu tentang kondisi anaknya. Yang ingin dia lakukan adalah bagaimana memulihkan kondisi kelelahan yang dia rasakan gitu setelah proses persalinan itu berlangsung gitu. Nah, itu yang mungkin muncul gitu ya reaksi emosional yang kita dapatkan pada saat kita melakukan pengkajian terutama terkait dengan integritas ego pada ibu setelah dia mengalami proses persalinan. Ya, kemudian ibu juga dapat mengekspresikan masalah atau meminta maaf gitu ya kepada kepada perawat misalnya, karena mungkin pada saat proses bersalinan tanpa dia sadari akibat dari nyeri yang dia rasakan, dia bisa aja marah-marah gitu dengan perawatnya, bahkan mungkin
mencakar apa namanya tangan perawat gitu atau menggenggam dengan kuat gitu sampai menimbulkan luka, bisa aja gitu kan ya, akibat dari kehilangan kendali gitu ya, emosi yang dirasakan gitu pada saat proses persalinan terjadi. Nah, itu bisa aja gitu muncul gitu. Kemudian kalau pengkajian terkait dengan eliminasi, nah Ibu bisa aja kita temukan wasir gitu ya, hemoroid ada gitu ya, menonjol gitu ya. Kemudian kandung kemih ketika kita raba bisa aja penuh gitu. Kemudian diuresis bisa saja terjadi kalau tekanan bagian presentasi itu menghambat aliran urin. Nah, terutama dimakan, nah ini Ibu nih bisa aja dia mengeluh haus, lapar, mual gitu ya. Karena apa tadi energi itu udah banyak dikeluarkan ya, lelah sekali gitu sehingga ya ada respon di dalam tubuh gitu untuk dapat memenuhi kecukupan energi yang ada, ya tadi timbullah respon lapar, haus, mual gitu ya. Dan itu harus kita penuhi gitu ya. Ini banyak yang perlu kita kaji di sini. Nanti bisa dibaca. Ini penata laksanaan di kala 4 ya. Nah, ini diagnosa keperawatan yang muncul ya. Jadi beda ya. Meskipun sama, kala 1 dengan kala 2 ada nyeri persalinan, tetapi kalau kita kaji, ini pasti levelnya berbeda gitu antara kala 1 sama kala 2 gitu ya. Bisa aja di kala 1 nyerinya tuh masih nyeri sedang gitu ya. Tapi udah di kala 2 ini udah masuk kategori berat ataupun sangat berat gitu. Makanya saya untuk untuk tanda dan gejala itu bisa aja berbeda meskipun diagnosa keperawatan tuh yang diangkat tuh sama gitu. Kalau misalkan di kala 1, di kala 2 maupun di kala 3 gitu. Begitu juga dengan kesiapan meningkatkan proses kehamilan melahirkan. Beda, bisa saja berbeda gitu. Tanda dan gejala, data subjektif dan objektif yang kita temukan baik itu di kala 1 maupun di kala 2-nya ya. Lalu kala 1 juga bisa muncul ansietas berhubungan dengan munculnya perasaan cemas. Kalau kala 2 selain nyeri, kesiapan meningkatkan proses kehamilan, itu bisa aja muncul resiko kerusakan integritas kulit gitu, karena mungkin ibunya bayi sulit keluar dari jalan lahir sehingga harus dilakukan perobekan pada daerah perineum gitu ya, dan itu yang mengakibatkan munculnya gitu ya resiko kerusakan integritas kulit, resiko asfiksia, resiko infeksi gitu. Nah, ini kala 3 pada ibu resiko perdarahan, kesiapan meningkatkan proses kehamilan, lalu resiko infeksi pada ibu. Kalau bayi, resiko infeksi pada bayi. Ya. Nah, di kala 4 nih yang lumayan banyak ya, ada resiko perdarahan, nyeri akut, kerusakan integritas kulit, keletihan, resiko infeksi, resiko jatuh, ketidakmampuan menjadi orang tua, ketidakefektifan pemberian ASI karena bisa jadi ASINya nggak keluar gitu ya, atau bayi sama ibu dirawat di ruangan yang terpisah gitu ya, dan retensi urin ya, urin yang tertahan penuh gitu ya, nggak bisa dikeluarkan, dan itu bisa mengakibatkan resiko terjadinya perdarahan. Nah, ini rencana ASKEP di kala 1, ini masih saya buat dalam bentuk NANDA, NIC, dan NOC gitu ya. Ini bentuknya, dan sebenarnya tuh nggak jauh beda kalau misalkan kita lihat juga dengan kalau kita menggunakan panduan SDKI, SIKI, SLKI itu sendiri gitu ya. Karena di di SIKI pun yang menjadi label SIKI-nya untuk menangani nyeri persalinan itu pasti ada manajemen nyeri juga, manajemen lingkungan juga, prosedur perawatan juga gitu, dan untuk tindakan-tindakannya pun hampir-hampir sama gitu. Begitu juga dengan label NOC. Kalau kita cek di SLKI itu hampir-hampir sama juga gitu. Di situ ada vital sign, kontrol nyeri gitu kan ya. Nih, itu ada juga di situ. Nah, ini ya bisa nanti dibaca. Jadi nanti kalau kalian membuat asuhan keperawatan, kemudian dapat kasus pasien dengan persalinan, jadi pengkajiannya itu dibuat per kala, ya, kala 1, kala 2, kala 3, sama kala 4. Begitu juga dengan diagnosa keperawatan yang diangkat, tabel analisa datanya juga ada 4, gitu, sesuai dengan kala. Begitu juga dengan rencana tindakan keperawatannya. Ada 4 juga dibuat gitu sesuai dengan kala sampai dengan implementasi dan evaluasinya ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan asuhan keperawatan ya. Nggak ada?
Baik, kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan ini waktu juga sudah mau habis gitu ya. Jadi untuk selanjutnya saya nanti seperti biasa ya, setelah selesai kita bahas tentang asuhan keperawatan, akan ada penugasan individu yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini diminta untuk membuat lagi rencana tindakan keperawatan pada kala 1 sampai dengan kala 4, tapi dengan menggunakan pedoman pendekatan SLKI sama SIKI ya. Ditulis tangan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan melalui penugasan yang terdapat di dalam Google Classroom. Penugasan akan dikumpulkan itu di hari Jumat ya. Nah, jadi nanti kan udah ada kode kelasnya kan yang saya kasihkan kan di kelas ini kan? Belum, Bu. Oh, belum. Ini kelas B ya? Bu. Oh, kelas B, kelas A udah ya, tugas yang kemarin. Askep antenatal care udah belum? Di kelas ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke, berarti nanti tolong dicarikan waktunya buat saya gitu untuk menjelaskan tentang antenatal care-nya sendiri. Jadi nanti sekalian saya jelaskan juga tentang pengkajian janin gitu ya. Karena kemarin ada saya berhalangan untuk masuk, jadi nanti tolong dicarikan waktunya sama enggak deh. Itu sekalian dengan seminar kelompok bukan ya? Iya kan ya? Betul nggak? Kemarin kan ada Bu yang seminar kelompok ya. 1. Oke. Berarti kelompok 1 belum ya? Di sekalian nanti. Nah, jadi tugasnya ini ya dibuat. Nanti saya berikan kode kelasnya ke si Pen gitu. Nanti silakan dibaca pengumuman di situ, di di template tugas nanti tugasnya nanti dikumpulkan di template tugas yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Jadi otomatis tugasnya ditulis tangan, nanti dipoto lalu dijadikan dalam satu PDF ya. Yang mana Bu yang dikerjakan gitu ya? Yang dikerjakan yang ini nih. Nah, diagnosa yang ini nih. Nah, ini dibuat seperti ini. Nah, dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, paham? Nah, tapi menggunakan bukan NIC, NOC ya. Menggunakan apa? SDKI, SLKI. Ya. Jadi dibuat per kala. Jadi cari di SDKI sama SLKI-nya sama SIKI-nya untuk diagnosa ini, nyeri persalinan, kesiapan meningkatkan proses kehamilan ya. Jadi dibuat untuk kala 1, kala 2, kala 3 sama kala 4-nya. Ya. Nah, dibuat seperti ini. Ini contohnya saja. Ini NIC, NOC. Nanti kalian lihat bandingkan dengan SDKI, SLKI. Ya. Sudah paham tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham? Baik, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya pikir sudah cukup jelas ya. Kemudian tugasnya juga sudah jelas, tinggal nanti dikerjakan dan dikumpulkan di hari Jumat. Ya, jadi nanti di Google Classroom ada batas waktu yang saya berikan di jam 23.59, lewat dari jam 23.59 itu nggak bisa dikirim lagi dan mungkin akan dinyatakan terlambat gitu dalam pengiriman ya. Kalau misalkan terlambat itu bisa tidak saya koreksi ya, dan saya kurangi gitu ya untuk nilai penugasan individu. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, toh contohnya juga sudah ada, tinggal disesuaikan saja dengan diagnosa keperawatan yang kalian buat di kala 1, 2, 3, dan 4-nya berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI yang kalian punya. Punya kan ya SDKI, SLKI, SIKI? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita